Agama dunia takut membahas 4 hal berikut ini. Saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Allah Gaifu. Dalam Bingkai Indonesia Pancasila, ya, saya akan memberi pencerahan, ya. Kalau dulu orang akan sangat bangga menceritakan 4 hal ini. Penganut-penganut agama sangat bangga menceritakan 4 hal ini. Tapi sekarang nggak berani. Kenapa nggak berani? Dengan majunya teknologi digital, ya, media sosial, dan ada ini orangnya nih, pendeta HTD yang memberi pencerahan. Mereka sekarang tidak berani membahas 4 hal. 1, tentang Tuhan Allah. Dulu mereka sangat bangga, kami punya Tuhan Allah, berkuar-kuar, gitu. Lalu pendeta HTD muncul, gitu, mengatakan bahwa Tuhan Allah itu divine, ilahi, pasti cuma satu. Tidak mungkin Tuhan Allah itu ada banyak, tidak mungkin. Tuhan Allah syaratnya harus roh dan harus punya nama. Yohanes 4 ayat 24, ya, nama itu ada di Filipi 2 ayat 9 ayat 10, ada di dalam Yudas 1 ayat 25, 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi Tuhan Allah harus roh dan harus punya nama. Lalu mereka tidak berani lagi. Mereka berkoar-koar, Tuhan Allah kami hebat, maha suci, maha tinggi. Ternyata cuman dewa. Tuhan Allah kami hebat, ternyata cuman berhala. Ya, dulu Elohim Adonai, betapa Elohim sangat berkoar-koar dulu. Elohim ternyata gerombolan para Allah. Ya, itu ternyata berhala. 1, tentang Tuhan Allah. Nggak ada yang berani lagi sekarang agama-agama dunia membahas Tuhan Allah. Kedua, membahas kitab suci nggak berani. Kitab suci dan syariat nggak berani. Mereka sekarang ngerti bahwa kitab suci mereka yang mereka klaim sebagai kitab suci ternyata tidak ditulis oleh nabi dan atau rasul. Gugur itu kitabmu jadi kitab suci. Nggak berani lagi mereka menggembar-gemborkan kitab mereka. Dulu, ya kitab kami, wah, yang sempurna, paling sempurna. Sekarang nggak berani. Sempurna dari mana? Kamu buktikan kalau kitabmu ditulis oleh nabi dan atau rasul. Sampai kiamat kamu nggak bisa membuktikan. Sama dengan Tuhan Allah kami, buktikan Tuhan Allahmu roh dan punya nama. Sampai kiamat nggak bisa. Syariatmu, dari mana kamu punya syariat agama, aturan-aturan agama? Ya, nggak bisa membuktikan. Yang ketiga, nabi dan rasul. Mereka dulu sangat membangga-banggakan nabi dan rasul mereka katanya. Ya, ketika dijelaskan nabi dan rasul harus dipilih oleh Yesus, ya, mereka nggak bisa apa-apa dan harus dijamin surga. Tidak pernah ada nabi rasul minta didoakan biar masuk surga. Klepek-klepek nggak bisa apa-apa. Kemudian yang keempat, tentang surga. Mereka juga nggak berani lagi ngomong tentang surga. Surga itu pasti hanya satu. Tidak mungkin ada banyak surga. Surga itu pasti hanya satu. Allah juga hanya satu. Kitab suci hanya satu. Surga juga pasti hanya satu. Tidak ada surga, ada kenikmatan duniawi dan lain sebagainya. 4 hal itu mereka tidak berani lagi. Dulu berkoar-koar dulu. Dulu berkoar-koar surga, nabi, wah, nggak kurang-kurang mereka berkoar-koar, ya toh. Tapi setelah dicerahkan, iya ya Pak, surga itu hanya ada satu dan itu milik Yesus. Lukas 22 ayat 30. Surga itu surgaku, kata Yesus. Ya. Tidak ada hal-hal duniawi di situ. Kemudian nabi dan rasul harus dipilih oleh Yesus dan pasti dijamin surga. Klepek-klepek mereka. Kitab suci harus ditulis oleh nabi dan rasul. Klepek-klepek dia. Sampai kiamat mereka nggak bisa buktikan. Tuhan Allah harus roh dan harus punya nama. Sampai kiamat mereka nggak bisa buktikan. 4 hal itu tidak berani dibahas oleh agama-agama dunia. Makanya mereka yang ada hujat caci maki Yesus.
sebagai satu-satunya Tuhan Allah, sebagai yang menurunkan, yang memfirmankan satu-satunya kitab suci, sebagai yang memilih semua nabi, semua rasul dipilih oleh Yesus, dan sebagai satu-satunya pemilik surga. Mereka hujat caci maki karena surga sendiri nggak bisa dibuktikan, surga mereka ya. Nabi mereka pun tidak bisa dibuktikan, nabi rasul mereka, kitab mereka juga gugur, Tuhan Allah mereka juga tidak bisa dibuktikan. Sampai kiamat mereka nggak bisa membuktikan. Maka mereka hujat caci maki ke kekristenan. Mari muliakanlah Yesus Tuhan Allah yang maha kuasa. Dia di tahta surga, Dia Alfa Omega. Mari muliakanlah Dia. Pujian, hormat dan kemuliaan bagi Yesus Tuhan dan Allah, dulu, sekarang, dan selamanya. Pujian, hormat dan kemuliaan bagi Yesus Tuhan dan Allah, selama-lamanya. Tidak ada yang berani agama-agama dunia membahas 4 hal: Tuhan Allah, kitab suci dan syariatnya, nabi dan rasul, dan surga. Sampai kiamat mereka nggak bisa membuktikan. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Ya, haleluya, amin.